Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, apa kabarnya saudaraku? Saya percaya saudara dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sukacita, dan terus diberkati oleh Tuhan. Melalui kesempatan ini, jangan lupa bagi saudara-saudara yang baru bergabung di channel saya, bisa di subscribe, bisa di like, bisa juga di share, dan meninggalkan komentar. Dalam kesempatan ini saya akan membahas kembali tentang arti ungkapan-ungkapan asing dalam Alkitab. Pada waktu pertemuan yang pertama saya membahas tentang kacang merah. Hari ini saya akan bahas kepada saudara ungkapan asing yang kedua dalam Alkitab, ialah yang kedua tentang lobang jarum. Kita akan baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ini istilah atau ungkapan yang sudah familiar di telinga kita. Tetapi tidak ada salahnya saya bahas kepada saudara dalam kesempatan ini. Pada zaman dahulu, tepatnya pada zaman Tuhan Yesus berada di Palestina, demi tujuan keamanan, maka di sekeliling kota-kota di Palestina itu dibangun tembok-tembok yang tinggi dan juga tebal. Ya, jadi sekeliling kota-kota di Palestina itu dibangun tembok-tembok yang tinggi dan juga tebal. Berarti tembok itu sangat kuat sekali. Karena kota-kotanya ini dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan tebal, yang kokoh, yang kuat, maka secara otomatis orang-orang yang ada di dalam kota, mereka pasti merasa aman, merasa nyaman apabila ada serangan musuh-musuh mereka dari luar. Jadi mereka tidak perlu khawatir, ya, tidak perlu takut. Kenapa? Karena tembok-tembok yang tinggi, yang tebal, yang kuat itu di sekeliling kota itu membuat mereka merasa aman. Tembok tersebut tadi dilengkapi dengan beberapa pintu, ya, beberapa pintu gerbang yang hanya dibuka pada siang hari. Jika matahari sudah terbenam, maka pintu-pintu gerbang tadi ditutup dan baru dibuka kembali besok harinya ketika matahari mulai terbit. Karena pintu gerbang tadi merupakan akses utama bagi warga, hanya dibuka pada siang hari dan malamnya ditutup, maka tidak mungkin, ya, tidak mungkin orang bisa keluar masuk seenaknya. Kenapa? Karena pintu gerbang itu hanya dibuka pada siang hari. Kalau sudah malam, ditutup rapat dan tidak boleh orang keluar masuk seenaknya. Nah, tetapi pintu gerbang itu hanya dibuka kecuali jika yang datang atau keluar adalah orang penting atau orang khusus, misalnya utusan raja. Nanti saudara-saudara bisa membaca di dalam Kisah Rasul 23 ayat yang ke-23. Tetapi jika ada warga sipil yang punya keperluan penting dan dia mendapat izin keluar meninggalkan kota, nah untuk orang inilah dibuka pintu, tetapi bukan pintu gerbangnya. Yang dibuka adalah namanya itu lobang jarum. Nah, lobang jarum ini adalah sebuah pintu kecil di dalam pintu gerbang yang besarnya hanya cukup untuk satu orang saja. Jadi di pintu gerbang itu, di pintu gerbang utama itu, di dalamnya ada pintu kecil. Nah, pintu kecil itu disebut lobang jarum. Kenapa disebut lobang jarum? Karena pintu itu terlalu kecil,
hanya dimuat oleh satu orang saja. Nah, apabila ada seekor unta masuk dengan memiliki muatan di sebelah kiri dan sebelah kanan punggungnya, maka unta tidak akan bisa melewati pintu kecil itu, kecuali muatannya diturunkan atau dilepaskan dari punggung unta. Baru dia boleh masuk atau dia bisa lewat di pintu kecil itu. Nah, inilah yang dimaksud Tuhan Yesus kepada seorang muda yang kaya yang kita baca dalam Matius, dan juga kepada pendengarnya pada kala itu, bahwa lebih baik, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya apa, saudaraku? Yaitu bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu, untuk masuk ke dalam surga, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan keselamatan itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kenapa? Seperti jalan sempit yang dituliskan di dalam Alkitab bahwa ada dua jalan. Ada jalan yang lebar menuju kebinasaan dan ada juga jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Jadi untuk masuk ke dalam kehidupan kerajaan Allah itu tidak mudah. Bagaikan melewati jalan sempit atau bagaikan melewati lubang jarum yang sangat kecil itu tadi. Hanya oleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan bukan oleh karena kekayaan kita, bukan oleh karena kebaikan kita, bukan karena oleh amal kita, bukan karena oleh kepintaran, kehebatan kita, kita bisa masuk ke dalam hidup, kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu tidak bisa. Hanya oleh kasih karunia Allah, hanya oleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal atau keselamatan." Di dalam Injil Yohanes pasal yang 10. Dan Yesus juga berkata bahwa ia adalah satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sorga, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudaraku, mari berjuang terus untuk mengumpulkan harta di surga yang tidak dapat dicuri oleh pencuri, tidak dirusak oleh ngengat ataupun karat. Ya, mari kita terus beriman kepada Tuhan Yesus. Karena untuk masuk ke dalam kerajaan surga seperti melewati lubang jarum, yaitu pintu kecil atau jalan sempit, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun masalah, apapun persoalan, apapun penderitaan, apapun tekanan, apapun beban pergumulan hidup saudara, tetap berpegang teguh dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya pelajaran firman Tuhan ini memberkati kita dan meneguhkan kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.